Gimana kabar Kak Bos hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Nah, baik untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, kita langsung masuk saja. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti itu apa? Setelah membaca teks, siswa dapat menemukan kata istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dengan benar. Hanya itu tiga. Ini hanya tiga aja ya. Mungkin nanti akan saya observasi itu ada tiga ya tadi ya Pak ya. Baik, selanjutnya untuk area pengembangan yang mau dicapai apa? Nah, untuk area pengembangannya saya mengharapkan antusiasme, minat dan keterampilan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan matematika. Jadi menginginkan antusiasme siswa ya Pak ya. Jadi siswa diminta untuk lebih aktif gitu ya Pak. Nah, kira-kira strategi yang mau dipersiapkan apa Pak? Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran stripping, kemudian siswa memperhatikan pembuatan energi alternatif. Itu yang saya akan coba harapkan. Mungkin dari pertanyaan saya mungkin itu yang nanti yang akan saya saya dalam observasi. Jadi nanti setelah saya observasi apa yang aku sampaikan mungkin hal itu yang akan saya fokuskan. Dan terima kasih Bapak segala kesempatan dan waktunya pada hari ini. Mungkin kita ketemu di kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Hari ini hadir semua. Biogas, energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah Bapak suruh bawa untuk prakteknya, itu membawa kaleng yang diisi dengan apa? Nah, kalau Bapak itu bawanya biogas yang terbuat dari kencing dan kotoran sapi. Jadi sengaja Bapak dapatkan supaya tidak tembus ya Pak. Nah, ini akan kita membuat seperti ini. Pelajaran pertama adalah bahasa Indonesia. Tolong nanti sebuah kelompoknya dibacakan dulu ya. Pemanfaatan. Lanjut. Ya, Rafael terakhir untuk membangun desa. Untuk membangun desa mandiri energi gas, setiap tahun pemerintah desa Urut Sewu menargetkan minimal membangun 10 di gester biogas sapi. Oke, yang terakhir. Nah, Bapak membawa contoh. Ini adalah sapi yang memakan rumput, kemudian dia membuat kotoran, sehingga kotorannya itu ditampung dalam sebuah bak. Kotoran campur dengan airnya dimasukkan ke dalam sebuah tangki. Di sini diendapkan beberapa lama dan nanti disalurkan ke rumah, bisa untuk masak, ditumbuk, dan bisa untuk penerangan lampu. Nah, ada yang bawa selang tidak? Nah, juga di semua. Nah, itu adalah sebagai bahan campuran, bisa dicampurkan ke tahi sapi yang kering. Bila nanti sudah jadi, itu bisa menyala. Kita lihat ini Bapak ya. Ini tahi sapi yang sudah dicampur dengan. Nah, jangan kaget ya. Nah, jadi punya kalian pun sama. Nanti targetnya minggu. Kemudian sekarang kamu jawab pertanyaan.
pertanyaannya berkelompok ya. Sejak tahun berapa biogas dari kotoran sapi terus dikembangkan di desa Urut Sewu? Siapa yang tahu? Ya, 2007. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 udah menjawab ya. Kemudian sebelum adanya pengembangan energi biogas di desa Urut Sewu, warga menggunakan bahan bakar apa? Sebentar apa? Setelah ditambahkan di sini. Biogasnya yang akan disalurkan ke rumah-rumah menjadi gas di dapur dan menjadi penerangan lampu. Penggunaan energi alternatif biogas yang kita coba praktekkan dari kotoran tahi sapi. Ya, minggu depan Bapak bawakan yang sudah kering seperti Bapak ini, nanti kita praktekkan sama-sama. Berkelompok akan dibuat laporannya masing-masing. Ya, salah seorang dari kelompok kalian harus ada yang bisa memaparkan di depan. Terima kasih Pak Yudi. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pertama itu yang kemudian setelah itu terus melaksanakan kegiatan yang sedang ini saya akan kembali menanyakan tentang apa saja yang alami kendala kampus proses pembelajaran kemarin apa saja kendala, kemudian yang pertamanya mana biasanya di perasaan kampus di observasi karena pada proses pembelajaran. Insya Allah Pak, saat observasi ya saya merasa ini juga gitu, karena selama aja dalam penguasaan kelas jumlah siswa yang 29 orang itu tidak terkondisikan oleh saya gitu. Kemudian di pembagian kelompok alhamdulillah dibantu setelah kesampaian masuk di dalam ruangan bisa terkendali cuman kendalanya dalam ketegangan praktek karena alat-alat praktek yang dibawa oleh anak-anak belum matang semua, belum khusus dari awal, sehingga prakteknya hanya yang saya bawa aja yang menjadikan percobaan membawa anak-anak belum, dan sampai sekarang pun masih suka terjadi. Menurut saya insya Allah nanti sebelum Ramadan kita praktekkan yang sebenarnya di kelompok masing-masing. Itu kendalanya. Kemudian perasaan saya setelah diobservasi oleh sampean ada termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi dengan proses pembelajaran seperti itu, karena ada timbal baliknya anak-anak pun menagih terus gitu. Jadi semangat dengan adanya praktek seperti itu. Jadi dengan kegiatan seperti ini jadi membuat kita juga motivasi. Jadi ada perubahan ya di kegiatan pembelajaran yang biasanya monoton sekarang lebih bervariasi. Kemudian juga mungkin pengelompokan tadi salah dengan pengelompokan, nah itu adalah salah satu pembelajaran yang diferensiasi. Jadi dimana kita bisa memperhati siswa dengan sesuai dengan minat, bakatnya, kemudian dengan pola dia belajar dan belajar. Jadi kita seperti itu berarti Bapak sudah mengetahui untuk
tindak lanjutnya ke depannya apa yang akan Bapak lebih kembangkan lagi? Nah, Kira-kira setelah diobservasi oleh sampean dengan pembagian kelompok seperti itu, anak-anak minta pergantian seperti ini Pak. Jadi jangan hanya dikelompokkan antara anak-anak yang pintar dengan yang pintar. Jadi ini pemerataan mengalami dengan setiap kelompok dengan si A, misalnya dengan peringkat 1, 2, dan 3. Jadi akan dicoba minggu depan akan saya ulangi lagi yang kemarin kelompok 1 peringkat 1, peringkat 10 dan 12 akan saya ubah lagi. Jadi mereka ingin mengalami satu kelompok dengan yang peringkat 1, ada yang ingin mengalami dengan yang peringkat 2, ada yang ingin mengalami dengan peringkat 3. Jadi supaya mereka tahu cara belajar mereka, karena yang peringkat 1 dan 2 itu seolah-olah monopoli dalam semua mata pelajaran gitu kan. Setelah dibuat kelompok, ingin mereka pun terbagi gitu. Jadi termotivasi mereka juga dengan cara belajar yang peringkat 1, 2, dan 3 itu. Jadi ini mengalami satu kelompok dengan peringkat 1. Jadi semua akan saya coba agar mereka mengalami dengan peringkat 1, nggak hanya si A, si B, si C aja gitu. Nanti mereka akan saya coba rubah jadwal kelompoknya setiap akan kami kerja kelompok. berbaur bergiliran. Jadi tidak hanya dengan ini jadi bergantian. Gitu lah. Nanti itu bagus dulu Pak. Bagus. Menurut saya itu yang sudah Bapak pikirkan, apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak itu sudah bagus. Nanti ke depannya itu bisa diterapkan lagi sehingga ya seperti kata tadi, mengembangkan motivasi anak-anak untuk bisa dan tahu bagaimana caranya.